Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, siapapun orangnya sejauh masih hidup di alam dunia ini, pasti menghadapi dan mengalami permasalahan, baik dalam diri sendiri, dalam keluarga, maupun dalam masyarakatnya. Dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan segera, dia langsung mengambil langkah yang dirasa paling tepat. Keputusan langkah-langkah yang telah diambil dengan disertai niat yang besar, dia akan melakukannya dengan segera. Dalam melaksanakan keputusannya itu, biasanya menemui kesulitan yang lebih besar, dan akhirnya tidak ada jalan keluar. Maka muncul rasa frustrasi, memasuki jalan yang gelap, bahkan menemukan jalan buntu. Mengapa terjadi jalan buntu? Karena langkah yang diambil adalah langkah yang egois, yang tidak melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkahnya. Biasa terjadi dalam hati orang yang ingin menyelesaikan permasalahan, cenderung mengabaikan atau bahkan melupakan peran Sang Penolong yang penuh kuasa, yakni Tuhan Yesus. Doa yang diungkapkan pun hanya ungkapan pemaksaan kepada Tuhan untuk merestui rencananya. Bahkan seandainya ingat Tuhan pun hanya diperlakukan sebagai pemberi restu atas keputusan langkah yang sudah diputuskannya. Jadi Tuhan bukan menjadi pemberi pertimbangan yang utama atas keputusan langkahnya. Maka bisa dipastikan langkah yang diputuskannya
hanya akan mengarah kepada tindakan-tindakan yang semakin gelap saja. Karena dia tidak mampu melihat kuasa Tuhan dalam menyelesaikan permasalahannya. Itulah hidup orang yang tidak mengutamakan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dengan sendirinya ia dikuasai oleh bukan roh Tuhan, tetapi roh jahat yang dalam praktek menjalani hidupnya dalam wujud tindakan-tindakan yang egois. Tanda orang egois itu memandang orang lain selalu negatif atau terampil menemukan kejelekan orang lain. Ia selalu mengkritik orang lain, ingin dinomorsatukan dalam segala hal, selalu merasa dirinya paling benar dan orang lain yang salah. Melakukan segala cara untuk bisa memanfaatkan orang lain untuk kebesaran nama dirinya. Mudah membenci orang lain dan suka mengeluh. Itu tanda orang itu sudah dikuasai roh jahat dan Tuhan Yesus tidak digubrisnya. Jiwa yang egois makin kokoh di hatinya. Itu orang yang dikuasai oleh roh jahat. Ini terjadi dalam kisah Injil yang kita renungkan pada hari ini. Yesus yang penuh kuasa dalam memberikan pengajarannya juga menampilkan kuat kuasanya dalam tindakannya dalam mengusir roh jahat, roh yang menguasai hati orang yang berteriak kepada Tuhan Yesus itu. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Tindakan Yesus langsung mengusir roh jahat itu dari orang itu. Ini merupakan wujud tindakan atas pengajaran tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Saudari-saudara, kalau kehidupan kita selalu bersandar pada kuasa Allah, maka kuasa jahat, roh jahat yang sangat mudah masuk dan menguasai hati kita, tidak bercokol di hati kita. Karena roh jahat segera diusir oleh kuasa Tuhan Yesus. Hendaklah kita selalu membiasakan diri untuk menerima dan menomorsatukan campur tangan kuasa Tuhan di dalam setiap kita menghadapi permasalahan kehidupan ini. Bahkan yang paling utama dalam memecahkan setiap masalah yang kita hadapi, justru peran Tuhan itu yang kita utamakan. Dan kita sendiri tinggal mengikuti keputusan Tuhan atas permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Seandainya kita berani menyelesaikan permasalahan kita tanpa melibatkan Tuhan, akhirnya yang mendampingi kita dalam menyelesaikan masalah itu si roh jahat itu. Maka bisa ditebak hasilnya apa? Hasilnya
kita menjadi orang yang hidupnya semakin mengerikan bagi diri kita sendiri dan terlebih bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.